Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali ya fatahu ya alim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, istri. Kepemimpinan di sini untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang terkait dengan dunia dan akhiratnya. Sehingga termasuk kepemimpinan suami adalah mendorongnya untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Syekh Abdurrahman berkata, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan mengharuskan para wanita melaksanakan hak-hak Allah, yaitu menjaga kewajiban-kewajiban dari Allah dan mencegah kaum wanita dari keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka apabila suami meremehkan perkara ini, dia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Setiap kalian adalah pemimpin, adalah pengatur yang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki kepala rumah tangga adalah pemimpin, pengatur terhadap keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita, ibu rumah tangga, adalah pemimpin, pengatur di dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin, pengatur kepada harta tuannya yang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, seorang kepala rumah tangga harus memperhatikan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Barang siapa mengetahui ada keburukan, kemaksiatan pada keluarganya, istrinya, atau anak-anaknya, tetapi dia membiarkannya dengan alasan karena cinta, dengan alasan karena sayang, dengan alasan
karena kasihan, maka ia adalah dayus. Dayus termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah bersabda, 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat: anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus. Di dalam riwayat lain ada penjelasan tentang maknanya dayus, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dari Salim bin Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang Allah haramkan surga untuk mereka: pecandu khamr, minuman keras, anak yang durhaka, dan dayus, orang yang membenarkan keburukan di keluarganya. Pertanyaannya sekarang, apa itu dayus? Imam Az-Zahabi berkata, dayus adalah orang yang membenarkan keburukan pada keluarganya, yaitu tetap menganggap baik pada keluarganya, padahal ada kemunkaran yang nyata padanya. Dayus adalah orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Dayus adalah orang yang ridho adanya perbuatan keji pada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya, yaitu mendiamkan terhadap perbuatan zina, tidak melarangnya, tidak marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau ada seorang suami membiarkan istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, dia tahu, tapi membiarkannya, tidak menegurnya, tidak menceraikannya dengan alasan aku masih mencintainya, dengan alasan aku masih sayang kepadanya, dengan alasan jika aku menceraikan dia, kasihan anak-anak siapa yang mengurusnya, dan dengan berbagai alasan pembenaran lainnya, maka laki-laki itu dinamakan dayus. Seharusnya seorang suami tegas ketika tahu istrinya berbuat zina, maka ceraikanlah dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Dan wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu atas orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 3. Oleh karena itu, seorang suami, bapak yang benar-benar menginginkan kebaikan dalam keluarganya, hendaklah menyadari kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga dia tidak membiarkan terjadinya penyimpangan syariat dalam keluarganya. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak.
seorang suami yang benar-benar mencintai dan menyayangi istrinya dan anak-anaknya hendaklah menyadari bahwa cinta dan kasih sayang sejati terhadap mereka tidak hanya diwujudkan dengan mencukupi kebutuhan duniawi dan fasilitas hidup mereka. Akan tetapi, yang lebih penting dari semua itu adalah pemenuhan kebutuhan rohani pada diri mereka terhadap pengajaran dan bimbingan agama yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti cinta dan kasih sayang yang sebenarnya, karena diwujudkan dengan suatu yang bermanfaat dan kekal di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan kita terjaga dari perbuatan dosa yang membuat Allah murka kepada kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.